14 Februari 2021, tragedi tanah longsor Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kabupaten Nganjuk, yang menewaskan 19 orang, hari genap 1 tahun. Longsor yang meluluh lantahkan rumah, juga menelan korban jiwa ini, nampaknya menjadi trauma tersendiri bagi keluarga korban. Karena rumahnya rusak dan juga pemerintah tidak lagi mengizinkan kembali ke kampungnya, 48 kepala keluarga hingga saat ini masih bertahan di rumah yang dikontrak pemerintah daerah senilai Rp500.000 per bulan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pemerintah daerah membantu Rp300.000 setiap bulan. Tetapi bantuan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jumadi, 55 tahun, yang kontrak di ruang kelas Madrasah Ibtidaiyah desa setempat, ia hidup bersama istri dan 3 anaknya. Karena bantuan yang diterima tidak mencukupi keluarga, ia bekerja serabutan bagi kuli bangunan itu pun kalau ada yang menyuruh. Ia berharap pemerintah segera merelokasi sesuai janji Bupati Nganjuk saat itu. Dulu ia dijanjikan 6 bulan sudah ditempatkan di rumah baru, tetapi hingga saat ini belum ada kejelasan. Ia juga mengancam kalau tidak segera direlokasi, ia akan kembali ke rumahnya yang lama, bekas longsor. Selama setahun ini bagaimana Pak kehidupan panjenengan Pak? Kehidupan lagi ya, sini omah Pak ya bangga mikir lah omah mikir tetap keluarga. Bekerja Pak ya? Tetap kerja, kerja ya terus mangan apa tuh Pak? Akhir-akhir ini ya biasa malah saulan kira 800 kuwi. 800 itu rinciannya yang 500 untuk tempat kos, yang 300 buat makan. Buat makan. Oh. Janjine iki ya pokoknya lambat iki pokoknya paling cepet 5 bulan, paling lambat 6 bulan. Nah, terus sampai sekarang ini pirang bulan tuh Pak. Terus sampai wis ora ning apa-apa iki. Terus harapannya Pak panjenengan kalian pemerintah daerah ya napa Pak? Ya harapannya iki ya pokoknya secepatnya terus neteran gandang diane ya wis balik nyang omahe dhewe. Sementara Sukarman, 39 tahun yang istrinya meninggal dunia menjadi korban longsor dan meninggalkan 2 anak kembar yang masih kecil, mengatakan saat ini ia tidak bisa bekerja karena 2 anaknya yang masih kecil masih membutuhkan perawatan. Ia juga mengaku sudah tidak betah tinggal di kontrakan karena dalam satu rumah ditempati bersama 4 pengontrak lainnya. Belum bisa ditinggal Pak ya putranya? Iya. Kalau saat ini putranya kelas berapa Mas? Kelas 1 SD. Masih kelas 1 SD. Ada berapa putra Mas? 2. Kembar itu Mas ya? Iya. Pokoknya tuh cepat-cepat lokasinya itu Mas, pembangunan rumah itu biar cepat. Kenapa Pak? Kan nggak enak toh lama-lama. Sudah berapa lama ngekos? Sudah 1 tahun. 1 tahun pas ini ya? Pas nih. Apakah bisa bekerja Pak? Tidak bisa ini. Belum bisa bekerja ya karena masih menunggu putranya tadi Pak ya? Iya, masih menunggu putranya. Iya. Kalau kehidupannya sehari-hari apa masih mengandalkan bantuan dari pemerintah itu Pak? Iya. Saat ini bantuan dari pemerintah cukup Pak untuk kehidupan sehari-hari? Ya kurang. Masih kurang sebenarnya Pak ya? Kalau di rumah sini ada berapa kakak Pak yang ngekos? Di rumah sini 4 kakak. 4 kakak, 5 kakak bersama tuan rumah gitu berarti Pak. Terpisah Widi Cahyono, Camat Ngetos mengatakan pemerintah daerah hingga saat ini masih mengupayakan relokasi bagi korban longsor Selopuro. Pemerintah akan membangun 48 rumah di lokasi yang telah ditentukan, yaitu tanah perhutani yang ada di desa yang sama. Ditambahkan oleh Widi, secara teknis ia tidak mengetahui karena ia baru menjabat 1 bulan di Ngetos. Juga perlu kami sampaikan bahwa langkah-langkah sudah diambil oleh pemerintah daerah dan juga dengan beberapa pemerintah sektor. Kebetulan saya baru di sini sejak tanggal 11 Januari kemarin. Kemudian pada tanggal 28 Januari kita sudah mengadakan rapat koordinasi di ruang rapat Pak Sekda bersama dengan Pak Sekda, juga Bapeda, BPBD, dengan BPKAD, kemudian juga dengan Perhutani, dengan BPM terkait dengan rencana relokasi warga terdampak longsor Selopuro. Perlu kita ketahui bahwa memang direncanakan akan direlokasi di tanah milik Perhutani. Untuk tindak lanjutnya nanti akan melalui pendanaan sharing antara BNPB, jadi dari dana pemerintah pusat dan juga dari pemerintah daerah. Ini untuk tindak lanjutnya nanti
akan lebih lanjut. Dan juga kemarin hari Rabu tanggal 2 Februari kami juga sudah berkoordinasi dengan Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Kabupaten Nganjuk untuk menanyakan tentang perkembangan rencana relokasi ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini segera bisa direalisasikan. Kalau untuk yang itu Pak, mohon maaf karena ini terkait dengan hal teknis. Ada hal teknis tentang teknik sipil, ada hal teknis tentang keuangan. Pemerintah pusat kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan itu karena tidak kapasitas kami. Untuk sementara yang kami dapatkan informasi ada bantuan untuk sewa rumah dari BAS. Senilai 500 itu Pak ya. Ada berapa Pak yang nantinya rencana direlokasi? Rencana relokasi yang kami tahu kalau tidak salah ada sekitar 48 rumah Pak ya. Untuk lokasi yang disiapkan jauh dari rumah warga atau sebenarnya? Lokasinya ada di tanah perhutani, kebetulan ada di pinggir jalan besar, kurang lebih sekitar 1,5 kilo kalau dari kecamatan Tetep. Sebenarnya tanah yang disiapkan untuk membangun relokasi korban longsor sudah ada, bahkan sudah ada patok-patok pembatas bangunan. Tetapi mengapa saat ini belum juga dibangun? Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV.